Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu supaya belajarnya lebih semangat. Nah kalau sudah, yuk kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 yaitu hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 4. Nah kalian buka ya yang halaman 20, maksudnya halaman 30. Sudah dibuka bukunya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi gerak keseharian dalam tarian. Kedua, siswa mampu menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Ketiga, yaitu mengurutkan banyak benda. Langsung saja kita masuk ke materi SBDP yaitu mengidentifikasi gerak keseharian dalam tarian. Nah ini dia halaman 30, coba kalian baca dulu ya. Videonya dijeda dulu atau diberhentikan dulu. Kalau sudah selesai boleh dimulai lagi. Nah anak-anak, bagaimana sudah selesai membacanya? Nah di halaman 30 ini yaitu mengidentifikasi gerak keseharian dalam tari. Ya, kita dapat menari dengan gerakan sehari-hari. Kita dapat menari dengan gerakan ketika bermain. Nah, coba dilihat keempat gambar ini ya. Ini ada gerakan tangan ke atas ya, tangan ke bawah, lalu gerakan kaki melangkah ke kanan dan ke kiri. Juga kepala yang menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini semua adalah gabungan antara gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki, ya. Jadi di sini manakah yang merupakan gerak kepala, tangan, dan kaki, ya? Ini semua adalah gabungan dari ketiga gerakan tersebut, ya. Nah, sekarang coba dilihat yang keterampilan kinerja praktik, ya. Melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Nah, di sini kita akan mempraktikkan gerakan tari dengan memainkan lagu Menanam Jagung. Nah, nanti ditirukan gerakan yang sudah Bunda ajarkan ya. Lalu nanti dilatih, dihafalkan. Lalu nanti kalau sudah lancar menarinya, sudah hafal gerakannya, direkam di video, lalu dikirim ke Google Class. Nah itu untuk tugas SBDP. Nah sekarang yuk kita lihat bagaimana tariannya. Dilihat dan disimak dengan baik ya. Ambil pangkurmu,
anak-anak, tadi kita sudah melihat gerakannya, yaitu gerakan tarian menanam jagung dengan lagu Menanam Jagung. Jangan lupa untuk dilatih ya gerakannya, diikuti gerakan Bunda, lalu divideokan. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia yang halaman 31, yaitu menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Nah, ini halaman 31, coba dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, dilanjutkan kembali videonya. Nah, baik. Nah, di materi ini kita akan menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Nah, isi syair lagu anak bermacam-macam. Ada yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Nah, pada syair lagu Menanam Jagung terdapat ajakan untuk menanam jagung. Pada lagu ini berisi kalimat ajakan, ya, biasanya terdapat kata ayo dan mari. Nah, sekarang kita perhatikan ya lirik lagu Menanam Jagung. Coba garis bawahi kalimat ajakan yang terdapat dalam lagu Menanam Jagung. Apakah ada kalimat ajakan di dalam teks ini? Nah, jika ada, coba kalian garis bawahi. Ingat ya, kalimat ajakan itu yang ada kata ayo atau mari. Coba kamu cari di sini, ya. Nah, kalau sudah, sekarang tuliskan teks lagu ini dengan huruf tegak bersambung. Nah, tulisnya di buku sambung ya. Nanti akan Bunda kasih video atau cara menulis huruf sambung. Nah, kalian bisa melihat contohnya di dalam video tersebut. Oke. Ya. Ini dia. Sebentar lagi kita lihat ya videonya ya. Silahkan diperhatikan cara menulis huruf tegak bersambung. Ya anak-anak, silahkan diperhatikan dengan seksama cara menulis huruf tegak bersambung. Ini adalah buku tulis huruf sambung, ada 5 baris ya. Oke, kita mulai dari cara menulis huruf A besar, dari atas sampai baris ketiga. Nah, sementara ini adalah A kecil, ada di baris ketiga, dia tidak boleh keluar dari baris ketiga ya. Ini ada B besar, dari atas sampai baris ketiga. Ya, diperhatikan caranya. Lalu ini ada B kecil, dia mempunyai jambul. Jambul itu yang ke atas ya. Jambul mentok sampai atas ya. Ini ada C besar, dari baris pertama sampai baris ketiga, ini C kecil. Lalu ada huruf D besar, sama dari atas sampai baris ketiga. Lalu ada D kecil. D kecil itu mempunyai jambul namun hanya setengah ya, tidak sampai mentok sampai atas ya. Ini adalah huruf E besar, dan ini E kecil, ada di baris ketiga. Lalu ada huruf F besar, ini ada F kecil ditarik. Nah, dia mempunyai jambul dan juga mempunyai ekor ya. Ekor itu yang ke bawah, jadi full. Jambulnya full sampai atas, ekornya pun full sampai bawah. Ini ada huruf G besar, sama ya, dia full 5 baris, memakai 5 baris. Dan ini G kecil. Oke, ini adalah huruf H besar, dari atas sampai baris ketiga. Lalu ada H kecil, mempunyai jambul hingga atas, sampai mentok ke atas. Ini ada huruf I besar, dan ini I kecil ya. Ini ada J besar, dia full memakai 5 baris ya. J besar itu full dari atas sampai baris kelima. Dan ini J kecil, dari baris ketiga sampai baris kelima yang paling bawah. Ini ada huruf K,
K besar, dan ini K kecil. Lalu ada huruf L besar, dan ini L kecil. Ini huruf M besar dari atas sampai baris ketiga, dan ini adalah M kecil. Bentuknya sama, hanya berbeda ukuran. Ini N dari baris pertama hingga baris ketiga ya nulisnya. Dan ini N, yang tadi N besar, ini N kecil. Oke, ini huruf O besar dari atas sampai baris ketiga, ini O kecil. Dan ini huruf P besar, ini P kecil. Nah, P kecil mempunyai ekor hanya setengah ya, tidak sampai mentok ke bawah ya. Ini huruf Q. Nah, Q besar, dan ini adalah Q kecil. Sama, dia juga punya ekor namun hanya setengah seperti huruf P. Ini huruf R besar, dan ini R kecil. Ini huruf S. Ini huruf T. Ya, dia seperti payung. Nah, dari atas sampai baris ketiga. Dan ini huruf T kecil. Dia mempunyai jambul, dia tapi tidak sampai atas, hanya setengah. Seperti huruf D ya. Jambulnya hanya setengah. Ini huruf U besar, dan ini U kecil. Ini huruf V. Ini huruf W besar dan W kecil. Ini huruf X besar, dan ini huruf X kecil. Ini huruf Y besar memakai 5 baris penuh dari atas sampai bawah ya, dilihat ya. Dan ini Y kecil. Lalu ini huruf Z besar, ini Z kecil. Oke, jadi sekali lagi dalam menulis huruf sambung ini kan di buku sambung ada garis-garisnya ya. Jadi kamu perhatikan contoh ini ya. Tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan. Jadi fungsi garis ini adalah supaya tulisan kamu lurus, tidak miring-miring. Nah, itu tadi penulisan tanda tanya ya, dari atas sampai baris ketiga, tanda seru juga sama. Dan ini adalah angka-angka. Ada angka 1 sampai angka 10. Nah, jadi seperti itu ya cara menulis huruf tegak bersambung. Ya, jadi garis-garis ini fungsinya supaya cara menulis kalian itu tidak belok-belok ke atas ke bawah atau miring-miring. Jadi diperhatikan ya, kalau ada beberapa huruf yang mempunyai jambul itu yang ke atas, dan ada yang mempunyai ekor itu yang ke bawah ya.
Ada yang jambulnya sampai ujung, sampai atas, sampai baris pertama, ada yang hanya setengah. Begitu pula dengan ekor ya. Ada yang ekornya sampai bawah, ada juga yang sampai setengah ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah dilihat ya caranya menulis huruf tegak bersambung? Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, yaitu menulis huruf tegak bersambung, yaitu menulis teks lagu Menanam Jagung. Sekarang kita lanjut ke matematika, yaitu adalah mengurutkan bilangan atau mengurutkan banyak benda. Nah, sebelumnya silakan untuk menyimak video berikut ini. Mengurutkan bilangan. Halo, kali ini kita akan belajar mengurutkan 3 bilangan dengan cara membandingkan bilangan itu. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengurutkan banyak benda, bukan? Sekarang, mari kita coba mengulangnya kembali supaya kita jadi lebih pintar, teman. Coba perhatikan ketiga bilangan ini ya. 263, 222, dan 217. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan ketiga bilangan ini. Pertama, kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan. Ketiga bilangan ini ternyata memiliki nilai ratusan yang sama, yaitu 2. Ingat ya teman, ketika membandingkan bilangan, kita harus mencari nilai ratusan, puluhan, atau satuan yang berbeda. Jadi, karena nilai ratusan dari ketiga bilangan ini sama, maka kita lanjutkan untuk melihat nilai puluhannya. Yuk kita perhatikan nilai tempat puluhan dengan seksama teman. Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai puluhannya adalah 6, 2, dan 1. Nah, karena kita tidak menemukan nilai yang sama pada puluhan ketiga bilangan ini, maka kita tidak perlu memperhatikan nilai satuannya. Dari ketiga bilangan ini dapat disimpulkan nilai terkecil adalah 1 dan nilai terbesar adalah 6. Selanjutnya, kita urutkan ketiga bilangan ini dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 217, 222, dan 263. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 263, 222, dan 217. Gimana? Mudah bukan? Kita lihat contoh lainnya yuk. Coba perhatikan ketiga bilangan ini ya. 682, 687, dan 681. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan ketiga bilangan ini. Pertama, kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan.
Ketiga bilangan ini ternyata memiliki nilai ratusan yang sama, yaitu 6. Ingat ya teman, ketika membandingkan bilangan, kita harus mencari nilai ratusan, puluhan, atau satuan yang berbeda. Jadi, karena nilai ratusan dari ketiga bilangan ini sama, maka kita lanjutkan untuk melihat nilai puluhannya. Yuk kita perhatikan nilai tempat puluhan dengan seksama teman. Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai puluhannya juga bernilai sama, yaitu 8. Karena nilai puluhannya bernilai sama, kita coba perhatikan nilai tempat satuannya. Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai satuannya adalah 2, 7, dan 1. Dari ketiga bilangan ini dapat disimpulkan nilai terkecil adalah 1 dan nilai terbesar adalah 7. Selanjutnya kita urutkan ketiga bilangan ini dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 681, 682, dan 687. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 687, 682, dan 681. Gimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak sudah disimak ya videonya. Sekarang Bunda akan menjelaskan kembali bagaimana sih caranya. Nah, di sini ada soal. Tuliskan angka sesuai banyak kubus, kemudian urutkan kubus dari yang paling sedikit. Nah, di sini Bunda ada 3 kelompok kubus ya. Kita mau membandingkan ya antara kubus ini, dan kubus yang ini. Yuk pertama kita hitung dulu ya berapa ini banyak kubusnya. Oke, ini ada ratusannya ada 2, berarti 200. 200 puluhannya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 ya. Satuannya ada 4. Jadi 284. Oke, langsung kita tulis 284. Nah, yang kedua ini kubusnya ada 200 ya. Puluhannya ada 10, 20, 30, 40. 240. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 248. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kubus yang terakhir ada 100, 200. Puluhannya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 260, 1, 2, 3, 4, 5, 265. Oke, sudah kita hitung banyak kubusnya ya. Sekarang kita urutkan dari yang paling sedikit. Ini perintahnya dari yang paling sedikit ya. Jadi kita urutkan dari yang paling sedikit. Nah, tadi sudah disimak video sebelumnya. Jadi caranya itu membandingkan dari ratusannya dulu ya. Nah, ini ratusannya ini angka 2, sama-sama angka 2 ya. Ratusannya sama-sama angka 2, 200, 200-an. Nah, puluhannya kita lihat ya, yang ini 80, yang ini 40, yang ini 60. Mana yang lebih kecil? 80, 40 atau 60? 40. Jadi ini yang paling kecil atau yang paling sedikit. Kita tulis ya, 248 yang paling sedikit. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini. Antara ini dan ini, mana yang paling sedikit? Ya, ini kan puluhannya 80, ini 60. 80 sama 60, mana yang paling sedikit?
Iya, jadi yang 60-an ya. Jadi yang 265 kita tulis di sini. Nah, terakhir yang ini ya, langsung tulis saja. Nah, jadi urutan bilangan dari yang paling sedikit yaitu 248, 265, lalu 284. Apakah sudah benar jawabannya? Sudah benar belum jawabannya? Ya, sudah benar ya. Nah, sekarang Bunda ada contoh satu lagi. Nah, sekarang tuliskan angka sesuai banyak kubus, kemudian urutkan kubus dari yang paling banyak. Tadi kan yang paling sedikit. Sekarang kita tulis dari yang paling banyak. Yuk, kita hitung dulu kubusnya. Kita hitung dulu ya kubusnya ya. Ini ada ratusan, kubus ratusannya ada 2. Ya, 100 tambah 100, 200. Puluhannya ada 20, ya, 10, 20. Jadi 220. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 226. Kita tulis. Kok 227? Wah, salah ketik nih Bunda. Sebentar ya. 226. Oke. 226. Nah, sekarang yang kedua kita hitung. 200. Kubus ratusannya ada 200. Puluhannya ada 10, 20, satuannya ada 1, 221. Nah, yang ketiga sama ada 200, kubus ratusannya, puluhannya sama 20, satuannya ada 5, jadi 225. Nah, yuk kita urutkan ya dari ratusannya. Oke, dari ratusannya sama-sama 200 ya. Nah, kalau sama kita beralih ke puluhannya. Ini 20, ini juga sama 20, ini juga sama 20. Nah, kalau masih sama kita ke satuannya. Nah, ini 6, ini 1, dan ini 5. Mana yang paling banyak? Ya, betul, 226, karena diminta yang paling banyak ya. Jadi kita ambil angka yang paling besar. Jadi pertama 226. Ini kenapa 227 lagi ya? Sebentar ya. Maaf ya, Bunda salah ketik. Oke, yang pertama 226 sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan yang 221 dan 225 ya. Satuannya ya. Satuannya ini kan 5, yang ini 1. Banyakan mana? 5 sama 1. Ya, banyakan 5 ya. Jadi yang kedua, yang terbanyak kedua itu 225. Nah, yang terakhir ini 221. Oke, seperti itu caranya ya. Mudah kan? Nah, sekarang tugas-tugasnya yaitu adalah pertama, menari gerakan keseharian alam dalam tarian dengan iringan lagu menanam jagung. Nah, yang tadi sudah Bunda praktikkan ditirukan ya. Dipraktikkan, ditirukan, lalu direkam dengan menggunakan video. Nah, yang kedua, menggarisbawahi kalimat ajakan yang ada pada teks lagu Menanam Jagung halaman 31. Nah, kalau sudah digarisbawahi, kalian tulis teks lagu Menanam Jagung dengan huruf tegak bersambung. Ditulisnya di buku sambung ya. Nah, oh ya, tugas matematika juga jangan lupa ya, yang halaman 32. Ini Bunda lupa ketik. Oke, tugas matematika yang keempat. Halaman 32. Ayo berlatih. Juga dikerjakan.
dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, jadi ada 4 ya tugasnya ya. SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Oke, untuk yang SBDP Bunda kasih lebih waktunya ya untuk menirukan, untuk berlatih. Bunda kasih waktu mungkin sekitar 3 hari ya untuk berlatih supaya gerakannya lancar. Oke, selamat mengerjakan ya. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ke Bunda. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.